kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, siapa? Aldo biasa pimpin doa nak. Oke, supaya anak ibu semangat, mari kita tepuk semangat dulu yuk anak-anak. Tepuk semangat. Ibu mau coba kita tepuk PPK dulu ya, semua ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk PPK. Oke. Mengapa seperti itu? Kita harus menanamkan sikap Pancasila, sikap disiplin kita dalam kegiatan sehari-hari. Kita harus menanamkan jiwa disiplin, walaupun di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Oke, sebelumnya, ayo kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo, Garuda Pancasila. Oke, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran pertama. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang udara bersih bagi kesehatan. Jadi kita sebagai makhluk hidup pasti bernapas. Jadi kita membutuhkan udara yang bersih agar kesehatan kita juga dapat terjaga. Karena udara yang bersih atau udara yang kita hirup itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Nanti Ibu akan menyajikan sebuah materi agar kalian dapat memahami sistem-sistem pernapasan, terutama pada beberapa hewan ya. Nanti di situ kalian akan mempelajari tentang beberapa sistem pernapasan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Iya, benar sekali. Pada gambar tersebut kita dapat melihat beberapa makhluk hidup seperti manusia, ayam, itik, dan juga kambing. Lalu, Ibu ingin bertanya, apa perbedaan makhluk hidup pada gambar tersebut? Iya, benar sekali. Perbedaan makhluk hidup pada gambar tersebut diantaranya adalah cara berjalannya, anggota tubuhnya, cara berkembang biaknya, dan juga tempat tinggalnya. Lalu setelah ada perbedaan pasti pula ada persamaan. Kira-kira apa persamaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Iya, persamaannya yaitu sama-sama memiliki tempat tinggal, sama-sama bernapas, sama-sama mempunyai apa? Iya, mempunyai tempat tinggal. Lalu sama-sama memerlukan makanan. Nah, di antara persamaan tersebut salah satunya yaitu sama-sama bernapas. Nanti pada materi berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang sistem-sistem pernapasan pada beberapa hewan. Di antaranya ada hewan reptil, ada ikan, ada kata atau hewan amfibi, ada juga hewan unggas, dan juga mamalia. Nah, kita sebagai makhluk hidup pastinya kita bernapas, ya kan? Ya. Begitu juga dengan hewan juga bernapas. Manusia itu bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan oksigen yang bersih? Maka itu kita harus mengelola udara bersih agar baik bagi kesehatan kita. Caranya bagaimana? Kita harus selalu memelihara tumbuhan-tumbuhan
hijau dengan bantuan sinar matahari. Jadi, hasil proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut akan menghasilkan oksigen. Oksigen itulah yang kita hirup saat kita bernapas. Dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan tumbuhan hijau itu memerlukan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi antara manusia, antara hewan dengan tumbuhan atau alam di sekitar kita itu saling berkesinambungan. Untuk itu sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita harus bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan kita. Caranya bagaimana? Tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak merusak tanaman hijau. Kita harus tetap melestarikan lingkungan kita. Dengan kita melestarikan lingkungan, itu berarti kita sudah melakukan tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar. Oke anak-anak, sekarang coba dulu baca teks halaman 13, Dayu dan ikan hias. Perhatikan teks berikut. Dayu sedang memperhatikan akuariumnya. Nah, kalian bisa membacanya secara bergiliran ya. Dimulai dari teman kalian lalu bergantian membacanya. Nah, dari bacaan yang telah kalian baca tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, yaitu apa, kapan, di mana. Contohnya, Ibu ingin bertanya, apa jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Iya, jawabannya adalah ikan hias koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Ya, jawabannya adalah Dayu. Dan pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya adalah di akuarium. Dan yang keempat, kapan akuarium itu dibersihkan? Akuarium itu dibersihkan setiap seminggu sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan membuka dan menutup seolah-olah menelan air saat berenang. Oke, sekarang anak-anak, siapa yang ingin bertanya tentang teks tersebut? Bu, saya bertanya dulu. Ya, oke Adi. Apa pertanyaanmu? Mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat di dalam air? Oke, iya. Pertanyaan Ardi adalah mengapa Bu ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat berada di dalam air? Iya, seperti kita ketahui, siapa yang sering melihat ikan di dalam air? Siapa yang sudah pernah? Iya, kita sering melihat ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat berada dalam air. Nah, pertanyaan Ardi tadi, mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat berada dalam air? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama materi tentang sistem pernapasan pada beberapa hewan, misalnya hewan reptil, hewan serangga, ada ikan, ada katak, mamalia, dan juga unggas. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nanti Ibu akan menjelaskan atau menyajikan materi tentang sistem-sistem pernapasan pada hewan, terutama sekali pada ikan. Nah, Ibu akan menyajikan sebuah video tentang materi sistem pernapasan pada hewan. Jadi Ibu harap kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik video yang Ibu sajikan berikut supaya kalian bisa memahami materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Oke? Nah, mari kita sama-sama perhatikan dulu video tentang sistem pernapasan berikut ini ya. Terutama sistem pernapasan pada hewan. Mari kita saksikan.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami tentang beberapa sistem pernapasan pada hewan seperti pada cacing, pada reptil, amfibi, apes, serangga, dan mamalia. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sistem ataupun organ pernapasan pada hewan tersebut. Seperti pada manusia, hewan juga memerlukan oksigen dan membuang karbon dioksida saat bernapas. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ialah cacing atau permes. Cacing tanah atau permes tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Maka dari itu, kita sering menjumpai cacing di tempat-tempat yang lembab. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Yang kedua ada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kemudian pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang.
Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya pada katak. Katak itu termasuk hewan amfibi. Amfibi yaitu hewan yang dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Namun setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya pada burung atau bangsa apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tersebut. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, yaitu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, serta memperkeras suara. Kemudian pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil seperti kita tahu diantaranya ialah buaya, ada ular, kadal, cicak, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung diteruskan ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil seperti buaya yang sering berkubang di air, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Dan yang terakhir ada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sementara untuk mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah
Mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan tentang sistem pernapasan pada hewan. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya. Sampai jumpa kembali ke pembelajaran berikutnya. Bye. Nah, sekian ya penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa saja materi-materi pelajaran pada pembelajaran kali ini. Nah, sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan untuk materi yang belum kalian pahami, Ibu mau kalian tuliskan di sebuah kertas pertanyaan-pertanyaan apa yang belum kalian pahami dan kalian tempelkan di depan kelas. Jadi nanti kita akan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jelas? Jelas. Oke. Dan Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ayo kita berdoa dulu. Ayo, Aldo, pimpin doanya. Ya, enggak, doa. Nah, sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi ke pembelajaran berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.